Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditipid Narkoba Bareskrim Polri merilis keberhasilan pengungkapan 4 kasus peredaran narkoba jaringan nasional dan internasional pada Rabu 27 April 2022 lalu. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi gabungan dengan Sandi Pancanaka antara Polri bersama Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam mengungkap kasus ini, Polri berhasil menyita barang bukti 121,28 kg ganja dan 238 kg sabu dari jaringan nasional hingga internasional. Siang ini kita akan menyampaikan preskon terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Polda Aceh dan Polda Riau. Tentunya semua ini adalah komitmen aparatur negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen Bea Cukai dalam rangka memerangi dan memberantas narkoba yang merupakan sebuah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Untuk peredaran narkoba jenis ganja terjadi di Aceh. Para tersangka merupakan jaringan Aceh Medan, yaitu berinisial SY alias S, 29 tahun, selaku pengendali, dan tersangka berinisial R alias U, 47 tahun, selaku kurir. Mereka ditangkap 4 April 2022 di Jalan Nasional Blangkejeren, Kutacane, Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Dalam kasus ini, Polri menyita karung dengan berat total 121,28 kg ganja. Terkait kasus ini, ada 2 buron inisial I selaku kurir dan AB selaku pemilik barang. Modus para tersangka yakni menjemput ganja melalui jalur darat dengan menggunakan angkutan pribadi. Kasus kedua adalah pengungkapan peredaran sabu jaringan Malaysia-Indonesia dengan barang bukti 22 kg sabu. Tersangka yang ditangkap yakni berinisial HP alias H, 31 tahun, dan tersangka berinisial J, 30 tahun, selaku kurir. Kemudian juga ada tersangka F yang kini menjadi buron. Untuk tersangka berinisial HP dan tersangka berinisial J ditangkap pada 8 April 2022 lalu di Desa Beusa Merano, Dusun Aman, Kecamatan Peureulap, Kabupaten Aceh Timur. Untuk kasus ketiga, yang berhasil diungkap adalah peredaran gelap sabu jaringan Malaysia-Indonesia, yakni Bengkalis Riau. Penyidik berhasil menangkap tersangka berinisial MN, 30 tahun, selaku kapten kapal pencari kurir. Tersangka berinisial HA, 37 tahun, selaku kurir yang mencari dan menyewa kapal cepat. Tersangka MD, 41 tahun, sebagai kurir. Dan tersangka berinisial AM alias AT, 40 tahun, sebagai pengendali. Dari para tersangka, berhasil disita 47 kg sabu. Kasus terakhir yakni pengungkapan peredaran narkoba jaringan internasional Timur Tengah Indonesia dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 169,5 kg sabu. Polri berhasil menangkap tersangka berinisial AR alias R, 40 tahun, dan tersangka berinisial JF bin R, 40 tahun, yang merupakan ABK kapal kurir penjemput. Tersangka berinisial ZK bin AG, 33 tahun, sebagai kurir. Tersangka berinisial MY bin AR, 39 tahun, dan tersangka berinisial SR bin SP, 41 tahun, selaku pengendali peredaran narkoba di darat. Para tersangka ditangkap pada 20 April 2022 lalu. Sekitar 1 bulan kami melakukan ketika kami menganalisa kasus-kasus sebelumnya dan informasi intelijen yang kami dapatkan dari counterpart internasional, kami membentuk operasi disebut dengan Sandi Operasi Pancanaka 2020 dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim, dan kami mengorganisir tim dari Ditipid Narkoba, Satgas NSI, lalu teman-teman dari Bea Cukai baik pusat maupun yang ada di Kanwil Aceh, lalu juga dengan Ditres Narkoba Polda Aceh. Nah, kami mengidentifikasi bahwa akan ada ship to ship di perairan di perairan di agak jauh dari Aceh. Lalu kami juga mengidentifikasi penjemputnya. Dan pada tanggal 20 April pukul 08.00 tim berhasil menangkap 2 orang laki-laki, masing-masing inisial AR dan JF, di kapal jenis Oskadon, di mana ditemukan barang bukti 169 kemasan hitam seperti ini. Ya, jadi mereka berdasarkan keterangannya, pemeriksaan kita, bahwa mereka baru saja
sehari sebelumnya melakukan shift to shift di perairan dan kami berhasil menangkap. Langsung secara simultan tim mengembangkan pengungkapan tadi dan berhasil menangkap 3 orang tersangka lainnya masing-masing berinisial ZK, MY. Ini terpaksa ditembak karena melawan petugas. MY bin AR dan SR bin SP. Lalu kami berdasarkan hasil analisa, kami dapat mengidentifikasi bahwa kasus ini dikendalikan oleh Mr. X, warga negara Nigeria yang berasal dari Nigeria, dan kami akan bawa ini ke rapat internasional untuk pengembangannya dengan counterpart internasional, dan 1 orang DPO lokal. Jadi kami sudah identifikasi, mohon dukungan, mudah-mudahan kami bisa menangkap DPO ini secepatnya. Untuk mencegah peredaran dan penyelundupan narkoba di Indonesia, Ditjen Bea Cukai bersama Bareskrim Polri melakukan upaya koordinatif melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS. Kita sinergi solid dengan menggunakan dukungan daripada keuangan negara kita. Kami bersatu padu dalam kerangka infrastruktur, SDM, dan juga kegiatan-kegiatan di lapangan untuk bisa melakukan tugas untuk menjaga daripada masyarakat dan negara Republik Indonesia. Untuk mempayungin itu, Bapak sekalian, alhamdulillah tadi kami dengan Pak Kabareskrim telah menandatangani PKS Perjanjian Kerjasama untuk bisa memperkuat sinergi yang sudah kami lakukan selama ini. Tentunya ini sangat penting Bapak sekalian untuk menjadi bekal untuk penguatan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Walaupun selama ini kami sudah melakukan itu, tapi penting pada kami semua bahwa kadang-kadang pergantian dengan pimpinan, anggota, dan ini dengan PKS ini tentunya menjadi penguat dan menjadi pijakan bahwa ini terus akan dilanjutkan pada waktu-waktu ke depan. Sementara dari pengungkapan kasus narkoba ini, Polri dan Ditjen Bea Cukai berhasil menyelamatkan lebih dari 600.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika.